nama saya Niwaya Noviawati, NIM 21186206079, Prodi PGSD semester 2 kelas C. Perkenalkan, nama saya Nekama Jeni Rayu, NIM 21186206004 dari Prodi PGSD kelas A semester 2. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sangayu Putugita Amanda, NIM 21186206041 dari Prodi PGSD semester 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan metode GTM. Nah, GTM adalah sebuah metode mengajar yang biasa digunakan untuk mengajarkan grammar dengan karakteristik utama berfokus kepada translate atau penerjemahan dan menghafalkan bentuk-bentuk kata kerja. Ketika mengajar, seorang guru yang menggunakan atau menerapkan metode ini akan menjelaskan materi menggunakan bahasa lokal. Dari sumber lain menyatakan GTM adalah salah satu metode yang umum digunakan sebagai metode pembelajaran bahasa asing. Nah, GTM juga dominan digunakan di Eropa pada abad ke-19. Banyak peneliti dan linguis mendefinisikan bahwa GTM adalah salah satu metode yang menerapkan siswa belajar dengan aturan tata bahasa. Kemudian mereka menerapkan aturan tersebut untuk menerjemahkan kalimat antara bahasa asing dan bahasa asli mereka. Selain itu, para ahli menyatakan metode ini paling efektif digunakan untuk membaca dan menerjemahkan kalimat untuk memperoleh kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis dari GTM. Yang pertama ada menerjemahkan pesan-pesan tertulis. Maksudnya adalah kita menerjemahkan bahasa asing ke bahasa asli ataupun sebaliknya. Yang kedua, membaca kooperasi dari sebuah pertanyaan. Maksudnya, menemukan informasi dalam suatu bagian, membuat kesimpulan dan biasanya hal ini berhubungan dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga, antonim dan sinonim. Artinya, menemukan antonim atau sinonim dari kata-kata atau bagian dari kalimat tertentu. Yang keempat, kognitif. Artinya, kita belajar pola ejaan atau suara yang sesuai antara bahasa asli dan bahasa asing. Selanjutnya, penerapan aturan deduktif. Hal ini berarti mengerti dan memahami aturan tata bahasa atau grammar dan ekspektasinya. Kemudian menerapkannya pada contoh baru. Selanjutnya, mengisi celah dalam kalimat. Hal ini berarti mengisi celah dalam kalimat dengan kata baru atau item dari jenis tata bahasa tertentu. Selanjutnya, hafalan. Hal ini berarti menghafal daftar kosakata, aturan gramatikal dan paradigma gramatikal. Selanjutnya, menggunakan kata-kata dalam setiap kalimat. Hal ini berarti para siswa membuat kalimat untuk mengilustrasikan mereka mengetahui arti dari penggunaan kata baru dan juga memahaminya. Dan yang terakhir ada komposisi. Hal ini berarti siswa mengetahui tentang penggunaan sebuah topik bahasa asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari GTM, yaitu yang pertama, ketika kata dan frasa bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, siswa lebih mudah dan lebih cepat memahami kata frasa tersebut. Yang kedua, GTM mengembangkan kemampuan atau menerjemahkan. Yang ketiga, metode ini dapat membantu anak-anak untuk meningkatkan kata-kata bahasa asing dan terjemahannya. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia secara efektif membantu anak-anak memahami kata bahasa Inggris. Yang terakhir, kata dan frasa dipelajari dan dijelaskan secara umum dengan menerjemahkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari GTM. Yang pertama, metode ini tidak menekankan pada kemampuan mendengarkan atau listening dan bicara atau speaking. Yang kedua, ketika menerjemahkan secara lisan, metode ini tidak terlalu memperhatikan pengucapan, artikulasi atau intonasi. Yang ketiga, beberapa kata frasa dalam bahasa Inggris tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang
sebagai kesempatan belajar dalam diskusi kelas. Teknik-teknik dari metode GTM yaitu ada 5. Yang pertama yaitu Translation of Literary Basic, yang kedua Full in the Blank, yang ketiga Reading Comparison Session, yang keempat Memorization, yang kelima Antonim atau Sinonim. Proses dari metode GTM yaitu ada 5. Yang pertama menerjemahkan pesan-pesan tertulis, yang kedua membaca komprehensi dari sebuah pertanyaan, yang ketiga antonim atau sinonim, yang keempat mengisi celah dalam sebuah kalimat, yang kelima hafalan. Contoh penerapan dari metode GTM yaitu kita pertama mengumpulkan kata kerja. Kata kerja yang pertama yaitu study. Study ini artinya belajar. Simple present tense-nya I am study English, yang artinya saya belajar bahasa Inggris. Present continuous tense-nya I am studying English now, yang artinya saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Yang kedua yaitu kata kerjanya cook. Cook ini artinya memasak. Yang pertama simple present tense-nya yaitu I am cook in the kitchen, yang artinya saya memasak di dapur. Dan selanjutnya present continuous tense-nya itu I am cooking in the kitchen, yang artinya saya sedang memasak di dapur. Yang ketiga kata kerjanya itu listen. Listen ini artinya mendengarkan. Simple present tense-nya I am listen radio, yang artinya saya mendengarkan radio. Present continuous tense-nya I am listening radio, yang artinya saya sedang mendengarkan radio. Yang keempat kata kerjanya eat. Eat ini artinya makan. Simple present tense-nya I am eat the bread, yang artinya saya makan roti. Present continuous tense-nya I am eating a bread, yang artinya saya sedang makan roti. Yang kelima kata kerja ini go. Go ini artinya pergi. Simple present tense-nya I am go to school, yang artinya saya pergi ke sekolah. Dan present continuous tense-nya I am going to school with my friend, yang artinya saya sedang pergi ke sekolah bersama